Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Nuraini beserta teman saya Radia Ulpais dan Hasna Huriah. Kami dari kelompok 8 kelas 12C Mu'alimin akan mempresentasikan pelajaran SKI tentang Arab pra-Islam atau Arab sebelum Islam. Selamat menyimak. Posisi Jazirah Arab. Kata Arab berasal dari kata aroba yang mengandung makna padang pasir, tanah gundul, tanah gersang yang tidak ada air dan tumbuhannya. Istilah ini dipakai sejak dahulu di Jazirah Arab sebagaimana biasanya penyebutan suatu komunitas tertentu beserta tempat tinggal mereka. Secara geografis, semenanjung Arab berbentuk memanjang dan berbatasan dengan batasan geografis yang ada di sekeliling semenanjung Arab. Semenanjung Arab sendiri di wilayah bagian barat, yaitu berbatasan dengan Laut Merah dan semenanjung Sinai. Lalu di bagian timur, berbatasan dengan Teluk Arab dan sebagian besar negara selatan Irak. Di bagian selatan, berbatasan dengan Laut Arab yang merupakan perpanjangan dari Laut India. Dan di utara, berbatasan dengan Gurun Syam atau kini bernama Suriah dan Gurun Irak. Kehidupan penduduk Arab. Yang pertama, masyarakatnya bersifat nomaden atau bersifat berpindah-pindah. Lalu, terdiri dari kabilah-kabilah atau suku. Kabilah ini dibentuk oleh kelompok-kelompok keluarga atas dasar pertalian darah atau nasab, perkawinan, dan sumpah setia. Tiap kabilah dipimpin oleh seorang paling tua dan dipilih melalui musyawarah. Lalu secara garis besar, ada dua macam penduduk yang hidup di Arab waktu itu, yaitu penduduk kota yang rata-rata pedagang dengan dua kota terkenalnya, yaitu Mekah dan Madinah, serta penduduk desa atau waktu itu disebut dengan sebutan Baduy. Mereka rata-rata adalah petani, peternak, dan pengembala. Pertama adalah Arab Baidah, yaitu kaum Arab terdahulu yang sudah punah dan tidak mungkin sejarahnya bisa dilacak secara rinci dan konkret seperti 1. Kaum Ad, 2. Kaum Samud, 3. Kaum Tas, 4. Kaum Jurayz, 5. Kaum Imlak, 6. Umaymah Jasim, 7. Abil, 8. Abildak, 9. Jurhum al-Ula, 10. Al-Malik, 11. dan Haduron. Semuanya pada akhirnya menginduk pada Iran, yakni kaum yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 6-7. Kedua adalah Arab Aribah, kaum Arab kedua setelah Arab Baidah yang punah dari muka bumi. Kaum ini merupakan keturunan Ya'rib bin Yashub bin Kotan, atau disebut pula Kotaniyah. Di antara keturunan Kotan ini yang masyhur adalah Ya'rub, Hadramaut, Aman, dan Jurhum Ad-Saniyah. Ya'rub menetap di Yaman, Hadramaut tinggal di tempat yang sekarang bernama Hadramaut, Aman tinggal di wilayah yang sekarang juga dinamai Aman, dan Jurhum Ad-Saniyah menetap di Hijaz. Ketiga adalah Arab Mustarobah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail alaihi salam yang disebut pula Adnaniyah. Mereka adalah bangsa dari keturunan Adnan, Nazar, dan Ma'ad. Disebut dengan Mustarobah karena mereka berafiliasi dengan Arab al-Aribah dengan cara pernikahan.
Zaman jahiliyah. Sebelum Islam datang, kita mengetahui masyarakat bangsa Arab mengalami sebuah fase yang dimana fase itu dianggap sebuah fase yang tidak memiliki nilai-nilai moral. Karena pada fase itu, kehidupan manusia sangat semrawut melakukan apa saja yang dikehendakinya, tanpa terikat dengan aturan yang pasti. Fase itu kita kenal dengan zaman jahiliyah. Disebut jahiliyah karena di fase itu manusia bisa dikatakan hidup dengan hasrat atau hawa nafsu yang membabi buta tanpa menggunakan akal dan pikiran mereka. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa akal dan nafsu harus saling sinkron sebagai instrumen dalam melakukan sesuatu. Pada saat itu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, dan menyembah berhala. Bangsa Arab telah menganut berbagai macam agama, akhlak, adat istiadat, dan aturan sebelum Islam datang. Agama Islam bertemu dengan agama jahiliyah. Islam datang membawa peradaban atau pembaharuan di berbagai bidang, termasuk akhlak, hukum, serta aturan hidup. Kedua kepercayaan ini saling berbenturan dalam waktu yang lama. Butuh waktu yang sangat lama untuk Islam dapat diterima di kalangan masyarakat Arab karena keadaan jahiliyah telah melekat pada keseharian mereka. Doktrin-doktrin jahiliyah telah tertanam kuat di hati mereka, sehingga sangat sulit untuk melepas kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Namun, dengan beriringnya waktu, Islam mulai meluas dan secara perlahan Islam dapat diterima di kalangan masyarakat Arab. Karena ajaran agama Islam lebih relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Islam mulai masuk di kalangan Arab dan kebiasaan Arab jahiliyah pun mulai terkikis karena masuknya Islam. Sekian pemaparan kelompok dari kami. Ibrah yang kita bisa dapatkan yaitu kita mengetahui perkembangan Islam bisa menumbuhkan rasa tekad untuk menyebarkan ajaran Islam lebih luas lagi, meneladani sikap-sikap para tokoh Islam dalam menyebarkan agamanya, semangatnya dalam beribadah. Dan semoga pemaparan materi kali ini kita bisa menambahkan keimanan dengan mengetahuinya sejarah Islam bagaimana di awal-awal sehingga bisa berkembang sampai sekarang saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.